Hari ini kita akan membahas tentang dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, khususnya adalah penjajahan bangsa Belanda dan Inggris. Ya, dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia ini begitu besar, menyangkut sendi-sendi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bisa kita perhatikan di gambar tersebut yang ada di layar, bagaimana dampak dari penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, khususnya bangsa Belanda dan juga bangsa Inggris. Apakah kalian sudah siap untuk belajar sejarah? Marilah sebelum kita belajar sejarah, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama adalah menganalisis dampak politik dan pemerintahan. Yang kedua, menganalisis dampak sosial budaya. Kemudian menganalisis dampak ekonomi dan menganalisis dampak pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa. Peta konsepnya seperti ini, yaitu dampak penjajahan bangsa Eropa di Indonesia, dampak politik pemerintahan, sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan. Yang pertama kita akan membahas yaitu dampak di bidang politik dan pemerintahan pada masa pemerintahan Daendels. Di sebelah sini, sebelah kalian ini, sebelah kiri ada, kita lihat gambar ilustrasi yaitu politik divide et impera atau politik adu domba atau politik pecah belah. Politik divide et impera ini dijalankan oleh Belanda untuk memecah belah dengan cara mengadu domba sesama bangsa Indonesia sendiri agar kekuatan bangsa Indonesia itu menjadi kecil sehingga mudah bagi bangsa Belanda untuk menguasai Indonesia. Contohnya misalnya yaitu dengan politik dengan menghalalkan segala cara, juga dengan tipu muslihat, seperti misalnya penangkapan Pangeran Diponegoro dalam Perang Diponegoro tahun 1825-1830, ya dengan cara diajak pura-pura berunding kemudian ditangkap oleh Belanda. Bukti dari perlawanan Pangeran Diponegoro ini berada di sekitar wilayah Jawa Tengah, khususnya di Magelang dengan adanya Museum Pangeran Diponegoro atau Museum Diponegoro. Kemudian tidak hanya Pangeran Diponegoro, tokoh-tokoh yang lain atau pahlawan lain seperti Tuanku Imam Bonjol dalam Perang Padri juga ditangkap dengan cara diajak pura-pura berunding kemudian ditangkap oleh Belanda. Kemudian di bidang lain, di bidang politik pemerintahan, ya seperti intervensi dan campur tangan dalam pemerintahan kekuasaan di lingkungan kerajaan atau pemerintahan pribumi. Contohnya misalnya adalah seperti Kerajaan Mataram. Kemudian Daendels membagi wilayah kekuasaan kolonial Belanda di Jawa dibagi menjadi 9 prefektur. Prefektur ini adalah daerah atau wilayah yang memiliki otoritas dan terbagi ke dalam 30 Regentschaft atau kabupaten. Prefektur ini dipimpin oleh pejabat kepala pemerintahan yang disebut dengan prefek. Seorang pejabat prefek ini diangkat dari orang Eropa dan tugasnya adalah mengawasi administratif dan keuangan dari para penguasa pribumi, di mana para penguasa pribumi, raja dan bangsawan ini di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Di bawah prefektur ada kabupaten. Setiap region atau kabupaten ini dikepalai oleh seorang region atau bupati, diangkatnya dari kaum pribumi. Kemudian bupati tersebut digaji oleh pemerintah dan status bupati sampai dengan camat atau yang disebut dengan priai ini statusnya sebagai pegawai negeri atau yang disebutnya Binnenlandbestuur. Sebagai penguasa tertinggi adalah Gubernur Jenderal. Di tingkat pusat ini juga ada lembaga yang disebut dengan Raad van Indië, tetapi perannya ini hanya sebagai Dewan Penasehat Gubernur Jenderal. Dibentuk juga departemen-departemen untuk mengatur pemerintahan secara umum, seperti misalnya Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan, Agama dan Kerajinan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Keuangan, Urusan Perang. Kemudian dibentuk juga Departemen Kehakiman, kemudian Departemen Pertanian, yang disempurnakan menjadi Departemen Pertanian, Industri, dan Perdagangan. Pemerintahan dalam negeri oleh Belanda dibagi menjadi 2.
yaitu ada pemerintahan Eropa atau Europese-Bestur dan juga pemerintahan pribumi atau Inlandsbestuur. Struktur pemerintahan atau birokrasinya seperti ini: Gubernur Jenderal paling tertinggi, kemudian ada Dewan Penasehat Ratvan Indi. Nah, ada dua pemerintahan, ada pemerintahan pribumi dari Bupati, Pati, Wedana, Asisten Wedana, sedangkan dari pemerintahan Eropa Residen, Asisten Residen, Controller, dan Asisten Controller. Sekarang kita akan membahas dari sisi struktur birokrasi pemerintahan Eropa dari Residen sampai Asisten Controller. Struktur pemerintahan Eropa dari Residen, yaitu pemerintahan Eropa pejabat tertingginya adalah Residen yang memimpin wilayah yang disebut dengan karesidenan. Di seluruh wilayah Jawa, Madura ini ada 20 karesidenan, dan di luar Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau bagian timur lainnya juga dibagi dalam wilayah karesidenan, tapi jumlahnya relatif kecil. Sekarang wilayah karesidenan ini sudah dihapus. Kemudian bukti adanya penerapan karesidenan pada saat ini yaitu adanya penggunaan plat nomor yang ada di wilayah di Indonesia, seperti misalnya A itu di daerah Serang, Banten dan sekitarnya, kemudian plat nomor B wilayah Jakarta dan sekitarnya, ada D Bandung, E Cirebon, F Bogor, L Surabaya dan sebagainya. Di bawah residen yaitu ada asisten residen. Asisten residen ini mengepalai suatu wilayah bagian dari karesidenan yang dinamakan afdeling. Di bawah asisten residen ada controller, dia memimpin wilayah namanya kontrol afdeling, dan di bawah controller ada pejabat yaitu asisten controller. Ini dari struktur pemerintahan Eropa. Nah, sekarang kita akan lihat dari struktur pemerintahan pribumi. Dari struktur pemerintahan pribumi, yang paling tertinggi yaitu bupati, ya dijabat oleh priyayi pribumi. Dia memimpin sebuah wilayah kabupaten. Dia dibantu oleh seorang pejabat yaitu pati. Di bawah pati ini ada wedana. Satu wilayah kabupaten umumnya terbagi menjadi beberapa distrik yang dipimpin oleh wedana ini. Kemudian di bawah wedana itu ada asisten wedana. Setiap distrik kemudian terbagi menjadi under distrik yang dikepalai seorang asisten wedana atau yang sekarang disebut dengan camat. Unit paling bawah adalah desa. Terima kasih, semoga tayangan ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia, Historia Magistra Vitae.